Saudari dan saudara terkasih, alam semesta ini, kosmos di mana kita hidup dan berada ini, menyajikan pelbagai fenomena-fenomena yang mengandung kemisterian. Misteri karena manusia tidak mampu memecahkan secara tuntas pelbagai peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Tetapi manusia juga diberi kemampuan akal budi untuk melihat, untuk memahami, menganalisa, dan kemudian menyimpulkan, meski kesimpulan tidak selalu benar. Maka alam semesta ini juga dengan segala peristiwa di dalamnya menunjukkan kepada manusia segala sesuatu sebagai sebuah tanda atau simbol dari kehidupan. Maka jangan heran manusia mulai melihat kalau gelap matahari, gerhana matahari, orang sudah mulai menyimpulkan, oh ada sesuatu. Atau ketika gerhana bulan, ternyata bulan itu ditelan oleh seekor ular besar, maka dibunyikanlah pentungan atau gong atau senjata supaya naga ular besar itu memuntahkan kembali bulan dan terang. Pelbagai tafsiran atas peristiwa alam dibuat oleh manusia. Kemudian peristiwa alam yang lain, ketika tsunami atau banjir bandang dan seterusnya, orang mulai mencari penyebab ada apa di balik semua itu. Saudara-saudari, kemampuan manusia akhirnya sampai pada penafsiran-penafsiran yang beragam, baik secara pribadi maupun secara lembaga. Maka mulailah dikait-kaitkan dengan peristiwa kehidupan manusia yang paling konkret. Kalau demikian, alam telah memberikan tanda kepada manusia bahwa kiamat sudah dekat. Maka muncul sinetron-sinetron Indonesia yang berjudul Kiamat Sudah Dekat. Atau banyak cara lain untuk menyajikan penafsiran atas pelbagai gejala-gejala alam semesta itu. Lebih jauh lagi, manusia dengan cara tertentu, dengan konsep yang berbeda, mulai menafsirkan secara biblis dalam pendapat pribadi. Maka lihat dalam sejarah manusia, sejarah dunia, ada pada periode-periode tertentu ketika orang mulai menafsirkan segala sesuatu ini dalam kaitan iman. Mulailah kelompok tertentu, sekte tertentu menafsirkan bahwa kiamat sudah ditentukan. Maka saya kagum, manusia lebih hebat menentukan kiamat dari Yesus sendiri. Injil tadi mengatakan Yesus pun tidak tahu kapan kiamat, tetapi beberapa orang sanggup menegaskan dengan jelas. Ingat peristiwa David Kores ketika ia menasbihkan dirinya sebagai Yesus yang ada, mengumpulkan banyak orang, kemudian hidup berkelompok, dan akhirnya bunuh diri bersama. Kiamat juga belum muncul. Kemudian di Afrika, beberapa sekte yang sama, mereka mengumpulkan jemaat, berkumpul dalam gereja, menutup pintu, jendela, dan kemudian membunuh diri bersama. Supaya aman dari peristiwa kiamat yang menghancurkan bumi seperti tsunami besar. Tetapi kiamat juga belum muncul. Dan terakhir, dekat di negara kita, tahun 2003, sebuah sekte, aliran agama tertentu, mengumpulkan seluruh jemaatnya datang ke Bandung dari pelbagai penjuru Indonesia dan dari Kalimantan juga saya kira ada. Dari pelbagai profesi mereka datang berkumpul karena pemimpinnya mengatakan bahwa kiamat akan datang 23 November 2003 jam 12 siang. Pesawat ulang-alik trayek surga dan dunia akan menjemput mereka. Pesawat UFO. Kiamat. Maka mereka berkumpul
berkumpul agar segera sebelum hari kiamat yang ditegaskan itu, mereka sudah naik ke surga dan aman dari kehancuran tsunami dunia ini. Tetapi ternyata lewat jam 12 siang pesawat delay, tidak muncul. Kemudian orang mulai resah dan akhirnya mereka ditangkapi oleh polisi di wilayah Kapolresta Bandung. Pemimpinnya kemudian dikembalikan, dicuci kembali otaknya, dipenjarakan, dan jemaatnya kembali diberikan katekese baru tentang kitab suci. Kiamat belum muncul, setidak-tidaknya sampai detik ini. Saudara-saudari, peristiwa akhir zaman, bacaan Injil hari ini agaknya mengantisipasi beberapa waktu lagi kita akan memasuki tahun liturgi yang baru. Kemudian memasuki masa Advent yang biasanya ditutup dengan hari raya Yesus Kristus, Raja semesta alam. Apa yang ditekankan di sini? Peristiwa kiamat, kedatangan Tuhan dalam hidup kita bukanlah sebuah hoaks atau hanya cerita-cerita belaka bahwa Yesus akan datang ke dunia untuk menjemput manusia. Itu sebuah kepastian, sebuah kebenaran. Baik ia datang untuk setiap orang secara pribadi maupun secara universal ketika ia mengumpulkan semua manusia dan kemudian membuat dunia ini menjadi baru dan membawa manusia pada Yerusalem yang baru. Peristiwa kedatangan Yesus, kedatangan secara pribadi untuk kita ketika kita dipanggil menghadapnya. Dan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Inilah yang dikemukakan oleh Yesus, bahwa ada kepastian itu benar. Tetapi Yesus tidak mengatakan kedatangannya itu dengan tepat pada waktu yang tepat dan jam yang tepat. Dalam perikop Injil tadi dikatakan, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga juga tidak tahu, dan putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Kalau demikian, apa yang harus kita buat? Kalau kita tahu bahwa Yesus akan datang dalam kematian secara perorangan dan kemudian kedatangannya pada akhir zaman membawa semua manusia kembali kepadanya, bukankah peristiwa yang diceritakan ini begitu mengerikan? Dunia hancur, gelap gulita, dan ini mengkhawatirkan dan serta menakutkan setiap kita. Tetapi Yesus tidak hendak menakut-nakuti kita, membuat kita khawatir dengan hidup ini. Yesus mau menegaskan kepada setiap kita bahwa Ia benar akan datang, tetapi dari pihak manusia, Yesus menginginkan kita agar bersiap siaga dan berjaga-jagalah. Maka dalam kutipan kitab suci yang lain, Ia selalu menekankan hal ini. Bersiap siaga dan berjagalah, sebab kamu tidak tahu kapan Tuhanmu akan datang. Artinya bahwa setiap kita diajak untuk tetap menghidupi hidup kita, untuk tetap meneruskan perjalanan kita, untuk tetap mengupayakan segala kebaikan-kebaikan, meneruskan kebaikan, meneruskan cinta dalam hidup sesuai dengan tugas kita, identitas kita, tanggung jawab kita. Peristiwa yang dilukiskan oleh Yesus hari ini, dan juga kalau kita buka dalam kitab Wahyu, memang menakutkan secara manusiawi. Tetapi peristiwa itu bukan membuat kita berdiam diri, diam, takut, dan akhirnya menunggu sementara waktu masih berlalu dan berjalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam bacaan pertama tadi, Nabi Daniel telah melukiskan hal yang senada. Ada kepastian ketika jemaat merasa ragu bagaimana kedatangan Sang Mesias. Dan Nabi Daniel mengingatkan mereka agar tetap setia beriman,
tetap setia percaya. Memang hari itu akan datang, tetapi kita diajak untuk meneruskan hidup kita dalam kesetiaan, dalam kebenaran dan kebaikan. Bacaan kedua, surat kepada orang Ibrani, lebih jauh menunjukkan kepada kita kesetiaan pada Imam Agung yang mengorbankan dirinya satu kali untuk selamanya. Pengorbanan Imam Agung dalam diri Yesus Kristus itu meneguhkan setiap kita bahwa hidup kita harus diteruskan, bahwa segala sesuatu yang baik yang merupakan cita-cita Injili yang bisa kita terapkan dan kita laksanakan dalam hidup, mesti kita laksanakan hari demi hari. Maka kalau demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari, Injil hari ini mengingatkan kita, menegaskan sekaligus juga menguatkan hidup kita, bahwa hidup harus diteruskan, perjalanan harus dilanjutkan. Kita tidak bisa berdiam diri, tidak hendak diam dalam ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran, berhadapan, mendengar, mengalami pelbagai peristiwa alam, peristiwa dunia di sekitar kita. Justru peristiwa alam semesta ini hendaknya semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan melalui tindakan, melalui perbuatan, kebaikan, kasih, dan cinta sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari hari demi hari, di tengah situasi dunia kita saat ini, di tengah persoalan-persoalan alam semesta yang kita dengar, kita alami, kita diajak untuk membuka hati, membuka kepedulian. Kita diajak untuk semakin terus dan maju melakukan kebaikan sambil menunggu kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita siap siaga, tetap setia dan tetap siaga untuk menanti kedatangannya dalam hidup kita, dalam hidup pribadi kita, dan dalam hidup akhir zaman nanti. Amin.